Malam sob, yes, ini adalah video yang gue pengen tahu first impression readingnya. Harusnya sih ada video sebelumnya sob. Jadi video sebelum itu gue ngebahas pengen tahu berapa sih full tanknya si Kawasaki ini dan bagaimana impresinya kalau ketemu jalan gelap. Apakah lampu LED-nya sangat berfungsi dengan baik, dan kalian bisa nilai sendiri ini. Kalau menurut gue sih sangat amat berfungsi dengan baik sob. Terang coy, terang. Dan kalau mau tahu dari tangki kosong apakah sesuai dengan spesifikasi berapa sih kalau ngisi bensin dari 0 sampai penuh, kalian bisa lihat. Ini videonya gue tampilin. Ngobrol ngomong sendiri. Enggak ada apa mbak. Ini saya ngomong sendiri mbak. Tenang mbak, ini saya ngomong sendiri mbak. Jadi gue disangkain lagi telepon. Tahu mbak, saya lagi nge-vlog. Nggak apa mbak, saya lagi seneng soalnya. Maklum mbak, norak saya mbak. Kalau ekspresinya seperti ini jadi malu ini. Iya. Aku minta struktur mbak. Sip. Mantap. Nah, jadi sekarang udah tahu toh kalau dari 0 sampai penuh kayak gimana. Terus di sana juga gue kasih impresi sedikit. Jadi pas pertama nyampe tukang pom bensin kan, yang gue rasain tuh di selangkangan rada-rada anget dikit. Ternyata anget sob. Jadi hawa panas mesin 2,5-4 silinder itu lumayan berasa sob. Itu belum macet loh. Itu posisi gua cuman nyalain dari rumah ke pom bensin, jaraknya sekitar 2-3 kilo. Dan itu pas di pom bensin, kondisi mesin gua matiin, anget itu terasa. Dan kayak ada bau sangit gesang gitu lah, kayak ada bau sangit. Apa ya, kayak ada bau gosong, gesang dah tuh. Mungkin karena itu beberapa part yang masih belum panas terus memuai, dan itu jadi kayak panas awalannya gitu. Oke, nah sekarang gue pengen nge-ride ke arah kota. Coba bentar kayak gimana sih feelingnya kalau kita bawa nih motor ke city ride. First impressionnya doang sih, karena nanti gue pengen bikin video jalan kayak biasa, tes consumption full, tes BBM lah. Ini efek gue balik kerja terus karena pengen banget nyobain naik motor. Saking karena habis dari sampai motor nggak gue pakai, bener-bener gue taruh ya kan, sampai bensinnya itu netes kalau siang. Videonya juga gue tampilin nih. Ya, jadi ini hari kedua sob, dan setelah gue lihat-lihat, si bro gue yang tadi di rumah nginfo kalau bensinnya masih bocor. Terus dia nanya, kenapa sih kejadiannya pas siang doang? Kemungkinan ini karena gua posisi motor kan masih standar miring ya. Terus kemungkinan kalau siang itu hawa panasnya itu memacu atau memicu buat si tangki ini nguap bensinnya gitu. Bensin yang ada di dalam tangki ini nguap. Jadi makanya mungkin uap bensin itu keluar lewat lubang hawanya si bensin. Jadi saran gue nanti kalau kalian mau ngisi bensin, jangan sampai bibir tangki, atau ya di salah satu sisi, mungkin karena ini posisi motornya miring. Karena kalau di VR waktu itu pernah kejadian juga hal yang sama, cuman setelah gue standar 2 nggak kejadian. Kalau ini kan nggak ada standar 2-nya gitu. Ya jadi intinya pelajaran lah ke depan, isi bensinnya biar nggak penuh-penuh banget. Soalnya udah kebiasaan gue sob, kalau bensin tuh nggak penuh kayaknya agak gimana gitu. Oke, jadi kita udah mau masuk ke daerah-daerah tengah kota lah. Feelingnya nih, gue udah jalan sekitar hampir 10 menit lah. Tapi dengan kecepatan average sekitar 40-an, 40-50. Jujur, impresi pertama gue butuh penyesuaian sob. Mungkin karena udah setahunan lebih gue nggak pakai motor model fairing. Gue lebih banyak pakai model touring, jadi agak butuh penyesuaian lebih. Dan ini kayak ngingetin gue, feeling readingnya itu kalau Ninja 2,5 enggak kayak gini, dia agak lebih tegak dikit. Ini kalau gue bilang feeling readingnya mirip-mirip kayak si
Kawasaki Ninja RR mirip-mirip, cuma kayaknya Ninja RR agak lebih panjang maju dikit, jadi gue kayak agak dipaksa nunduk dikit. Gue feeling reading kayak gitu. Nah, feeling readingnya tuh kayak gue masih belum dapat banget nih, serius. Karena kebiasaan pakai motor model touring kan dia harusnya diangkat ke atas dikit gitu. Sedangkan kalau ini dia feeling readingnya bener-bener nunduk. Dan ini kalau ketemu lampu merah, padahal ini kondisi malam nggak begitu rame. Kalau ketemu model lampu merah, dia agak anget di daerah selangkah gitu sob. Dan ini gue pakai KTRC model low, powernya L. KTRC nya 1, powernya L. Jadi memang ya gue sebenarnya butuh penyesuaian sedikit sob. Jadi, dan gue bukan tipe orang yang bener-bener speed freak. Ini kayak lapar sob. Gue masih belum makan nih kayaknya. Gue bukan tipe-tipe yang speed freak, tapi kalau nyoba explore motor ya enak sih, asik. Jadi gue lebih kayak bagaimana sih sensasinya di atas berkendara gitu. Kalau untuk impresi awal kayak gini. Dan ngomongin karakter di sini, gue bilang ini mirip-mirip kayak Ninja RR juga sob. Jadi dia harus main di RPM atas biar suara dengungannya keluar tuh kan. Karena makin keluar suara dengungan makin asik. Jadi lu kayak dipacu buat terus untuk ngegas gitu. Ini kalau lo dengerin suara mesin aja, ini gue main di low RPM ya. Ini gue main di low RPM, lo dengerin suara mesinnya doang aja, itu kayak dengungannya masih di telinga itu bikin gitu sob. Kayak dia mendesah, bang, ayo bang, gas aku bang gitu. Tapi karena ya gue belum begitu biasa, jadi gue harus nyesuaiin diri dulu. Buat ini kondisi lengang ya kan, speed gue 44 giginya 4 RPM, gue pasti akan di bawah, jarang banget di atas 7.000-8.000. Karena karakter gue bawa motor memang kayak gitu, selalu main RPM tengah ke bawah. Tapi kalau kadang-kadang sesekali buat ekspor, gue akan gali setinggi-tingginya. Tapi itu nggak terus-terusan, karena gue bukan tipe yang speed freak kayak gitu. Kayak gue lebih suka naik motor yang oke, kita capai kecepatan tapi dengan rolling. Kecuali lo pengen ngetes motor atau lo ada partner, bisa jadi gue ngetes ya, gue ajar sampai redline, bener-bener gue ekspor tenaganya gitu. Kalau gue kayak gitu tipenya. Dan ini feelingnya asli, bener-bener enak banget sob. Ini jalannya agak bagus dikit, dan ini coba akan gue naikin dikit. Ini gue coba naikin dikit. Nah, ini sob, gue pakai celana panjang, pakai sepatu, ya kan. Kecepatan ya tadi lah, kalian bisa udah tahu. Average saya 40-50, gue nggak kenceng-kenceng banget karena gue masih belajar. Maksud gue belajar memahami karakter motor ya, bukan belajar motor terus gue punya SIM terus gue naik, itu mah colo bener ya. Nah, karakter itu tadi, jadi ketika mesin itu gue nggak paham, enteng banget. Jadi kayak lu di otak lu tuh kayak memacu, ayo putar terus gitu.
dan mesinnya itu kayak minta, ayo bang putar lagi putar gitu. Karena ini kan TBW ya, throttle by wire ya, mirip-mirip kayak CBR 250. Rasanya tuh ya gasnya tuh enteng banget, asli gasnya tuh enteng banget. Dan feelingnya itu tadi gue bilang, ketika lo melintir gas, suara raungan itu khas banget, bener-bener khas banget. Dan gak bisa bohong tuh Janes, ini enak banget. Even ketika ini masih knalpot standar, semuanya masih knalpot standar, belum gue rubah sama sekali. Bahkan baru gue copot plastiknya tadi, karena gue baru mau explore hari ini. Memang ini baru knalpot standar aja, dia suaranya kayak meraung-raung di dalam telinga lo gitu. Jadi dia kayak meraung-raung di dalam telinga, dan kayak dia minta digas gitu, ayo bro, gas bro. Nah, gue cuma ngegas dikit doang sob, asli. Gue nggak buka putaran gas banyak banget, naiknya itu ke atas tuh cepet banget speednya, asli. Gue gak tau gue nih ngoceh apa, tapi memang ini suara 4 silinder yang beda banget. Even sekencang apapun motor 2 silinder ya kan, atau se ekstrim atau segede torsinya apapun 4 silinder 2 silinder, itu ketika lo udah naik motor itu feelingnya kayak beda, kayak ada khasnya dia yang nggak bisa lo dapetin di motor 2 silinder. Itu sih menurut gua. Dan ya tadi udah lihat lah, gua tipe orang yang nggak ini, menurut gua first impression gua samperin amazed banget. Gua udah pernah punya R25, gua punya CBR juga. Begitu tahu nih motor pengen launching, itu semua gua jual ya kan? Karena gua tahu pasti harganya akan jauh di atas kompetitor itu tadi. Karena di satu sisi ketika gua pengen loncat 4 silinder, sebenarnya inceran awal gue adalah motor 800cc atau Z800, tapi ada pajak yang harus dibayar mahal, dan belum lagi spare partnya lagi. Dan menurut gue ketika si ZX ini launching, gak ada salahnya gue loncat ke sini dulu, baru nanti gue akan coba loncat ke 800. Tapi kayaknya ini bakal jadi ya mungkinan ya, kecuali kompetitor lain mengeluarkan dengan produk yang lebih inovatif, lebih intimidatif, dan lebih nikmat buat digunakan, mungkin gua akan coba. Tapi kayaknya ini motor yang gak bakal gue jual ya. Nambang ya mungkin. Dan kalau gue bilang ini memang terlahir dari keluarga ZX series sih. Kenapa gue bisa bilang begitu? Wah, enak banget sob pokoknya. Lo harus coba. Gue nggak tahu nih, rasa capek gue pulang kerja, baru bener-bener balik tadi kan, terus belum bersih-bersih, langsung gue ganti baju, ganti jaket. Ini terbayarkan sob. Jadi lo balik kerja lembur ya kan, naik nih motor hilang sob, kayaknya gimana gitu. Karena ada keasikan sendiri ketika lo naik motor ini, percaya deh. Dan buat kalian harus coba, karena motor 4 silinder ini beda rasanya sama 2 silinder. Dan gue ya bukan penikmat kecepatan, buat gue lari nggak perlu kenceng-kenceng, touring aja 80, 90, 100 itu udah oke kok. Karena kita juga kalau ketemu jalan bagus nikmatin jalan. Nah sekarang kita coba hadapin tanjakan. Nah ini tanjakan nih, karakter Semarang kan banyak tanjakan-tanjakan. Ini kita coba nih. Kalau dengan enteng sob, kata siapa yang dibilang torsinya, wah torsinya kecil, beda sama motor 1 silinder. Ya jelas, gue juga pernah pakai 25, gue pernah pakai CBR, beda, cuman nggak banyak. Menurut gue ini masih oke, masih berjaban kalau menghadapi mereka berdua untuk ketemu tanjakan-tanjakan. Bahkan gue waktu touring ke Aceh,
lawannya motor yang torsi badak, bukan badak lagi, babi ya dia. Apa Inazuma yang rantainya segede jaban, gede banget rantainya, lari angkatan bawah pasti ngegap. Itu menurut gua ini sih mantap sih motor sih, gak paham lagi gua. Mungkin kalau ada orang yang nggak suka ya itu terserah kalian, itu perspektif kalian. Kalau gua pribadi ya lo mau beli suara atau mau beli apa ya, itu yang nikmatin kan lo sendiri, bukan orang lain sob. Ini aja, wah ini kayaknya plan pertama yang akan gua lakuin adalah mengganti knalpot. Yes, akan mengganti knalpot karena biar aura si 4 silindernya ini keluar. Asli ini kalau dikeluarin knalpotnya atau kita ganti knalpot aftermarket, wah auranya intimidatif. Serius aura intimidatif. Oke, sekian aja sob cuap gue untuk hari ini, dan itu menurut gue first impression gue mulai dari lampu tadi. Oke, ini pertama kali gue reading jauh ya, lumayan lah muterin sampai pinggir kota. Terus sekarang udah mau balik lagi, udah mau dekat rumah. Menurut gue worth it banget, worth to buy. Dan balik lagi kalian sob, kalau gue sih yes kalau naik di motor. Oke sob, thank you udah ngikutin vlog kali ini, dan see you di next video yang tentunya gue bakal explore atau tes jalan minimal 80 km seperti yang udah gue lakuin sebelumnya, yaitu ngelilingin Gunung Ungaran. Oke, thank you, bye bye.